tetap jaga protokol kesehatan. Karena memang kita harus menghindari diri menjadi covidis. Jadi itu kita ikutlah aturannya. Yang kedua, ya, senang saya bisa ambil bahagian dalam event ini. Tadi saya sebenarnya berharap ada pengantar ya, ada pengantar dari pihak penyelenggara. Atau kalau memang sudah ditetapkan langsung ya tidak masalah, saya akan langsung kepada ini. Kepada saya diminta untuk memberikan sedikit ulasan tentang karya Andrea Giovanni ya, Andrea Giovanni, yaitu tentang buku. Pertemuan ini awalnya diinisiasi oleh Hikmat, kemudian sebenarnya oleh alumni MAN 1 Kota Changi. Jadi adanya berhimpun para alumni MAN. Saya sebenarnya adalah atau sebagai perkenalan itu sebagai terdaftar sebagai siswa sekolah MAN Kota Changi pada tahun berapa ya, ditunggu 3 tahun. Saya sebenarnya siswa transisi tahun. Jadi setelah saya 3-4 tahun itu dirubah menjadi madrasah alia negeri. Jadi mungkin saya adalah alumni perdana dari madrasah itu. Sejak selesai saya lanjut ke Banda Aceh. Dan di sini saya memberikan waktu dan usia saya dalam dunia ilmu sampai saya meraih jenjang di pasca sarjana S3. Mudah-mudahan di antara yang berhadir ini juga akan mengikuti jejak ini. Dan sekarang saya sebagai guru besar filsafat Islam pada Fakultas Hukum dan Filsafat Nabi Banda Aceh. Jadi saya sangat apresiatif. Terima kasih ini semuanya adik-adik dari MAK yang sudah luar biasa. Ini mungkin sudah pernah dulu ada beberapa duduk bagaimana caranya. Saya katakan coba dimulai dengan kegiatan-kegiatan akademik lah ya. Kalau kegiatan lain itu sudah banyak yang orang bicarakan mau kumpul di pantai atau di mana, tapi kegiatan akademik salah satunya adalah bedah buku, itu tawaran saya. Ternyata di antara member ada yang sudah menulis buku, itu novel ya, itu Rindu. Ini dia bukunya yang saya terima beberapa kali. Dan cukup tebal ini, ya, cukup tebal. Wah ini sangat luar biasa, 400 halaman ya. Kalau dijadikan disertasi ini sudah 2 disertasi. Ya, selamat ya, saya bangga ya seusia apa namanya Andrea Giovanni ini. Jadi sangat luar biasa. Untuk membedah ini artinya saya pikir kita bincang-bincang ya tentang buku ini ya. Paling tidak ada spirit bagi kita. Saya tidak menuliskan notasi, tapi langsung aja kepada ini. Yang pertama begini, dari sisi format, saya pikir sebuah novel ya dengan ukuran seperti ini sudah sangat ya fleksibel. Artinya kalau bisa lebih kecil lagi, ya. Kenapa? Karena memang novel itu kan sering dibawa. Jadi biasanya penggemarnya itu tidak memberikan waktu khusus ya. Kecuali bagi mereka yang mania novel. Ya. Jadi sering dibawa dan ini sangat praktis saya pikir. Sambil menunggu bis, kita bisa baca atau apa saja. Tapi terakhir kalau di halte jarang kita lihat orang yang memegang buku ya sambil membaca itu. Nggak tahu saya kenapa. Tapi di kota-kota yang sudah wilayah edukatif itu di mana-mana di halte-halte di kota modern
itu penumpang yang sambil menunggu bis kota itu pasti ada bahan bacaan. Mungkin bacaan kita sudah hari ke smartphone. Sambil menunggu halte, coba lihat orang memegang smartphone, jarang memegang buku. Nah, ini judulnya Rindu. Rindu. Ini ada memuat beberapa chapter, seperti penulisnya, yaitu sampai 21 ya, chapternya. Jadi pertama jadi melukiskan atau melihat fenomena ini yang tidak terdeteksi oleh saya, karena di awalnya Giovanni menuliskan tentang bagaimana ia dan temannya membawa sebuah surat undangan. Tapi setelah selesai bab pertama, nggak tahu surat undangnya mau ke mana gitu. Kecuali kalau Anda membaca secara komprehensif. Tahu-tahu di sini ada perkenalan dengan beberapa orang ya. Dan saya kritik dulu dari segi ini. Saya nggak tahu filosofinya apa ini. Dari segi daya tarik ini pewarnaan sangat tidak ngecas gitu. Kemudian ada daun-daun yang berguguran. Apakah filosofinya daun-daun berguguran itu sebuah ekspresi kerinduan ya? Kemudian ada tulisan rindu di daun yang sudah terbelah, daunnya masih hijau sebelah, dan sebelah lagi sudah mengering. Jadi ini juga punya nilai filosofis. Biasanya kaitannya adalah pengalaman hati seseorang, tentu yang di sini berharap adalah daun sirih. Ya. Daun sirih kan ada berbentuk love. Ya. Ini nggak tahu daun apa ini. Ya, daun-daun. Ya. Kalau dibuat daun sirih, mungkin daun sirih kan dia akan berbentuk love. Ya, simbol cinta atau kasih sayang. Kemudian ini jemari ini original loh. Ini bukan abstrak. Tapi ini adalah tangan asli dari seseorang. Jadi ini seharusnya bisa menjadi promosi budaya. Ini yang tidak ada. Kemudian ada yang hidden di sini. Sepertinya Andrea Giovanni ini masih menghiddenkan diri ya. Sebenarnya saya pikir lebih bagus tentang penulis Andrea Giovanni, penulis Al-Kalamu. Jadi ini sulit mendeteksi apakah Al-Kalamu ini sebagai inisial. Tapi kalau melihat format ini, Al-Kalamu ini bisa jadi ini penerbit, ya. Bisa jadi ini inisial daripada Andrea Giovanni yang ada dituliskan di sini. Tapi di sini juga nggak menyebutkan. Kenapa? Ya. Sebutkan aja misalnya adalah seorang mahasiswa biasa yang sedang, ya memang mahasiswa, nama aja mahasiswa kan. Karya pertama. Tapi sebutkan di mana Anda lahir, atau nama asli boleh, tapi di mana lahir itu sebenarnya penting disebutkan. Demikian juga di dalam pengantar ucapan terima kasih. Sepertinya ini khusus ditulis untuk yang menginspirasi Giovanni sendiri, yaitu Mesa. Ya. Ini mahasiswa jurusan kesehatan Universitas Gajah Mada. Ini sebenarnya baru, ini Banda Aceh 2020. Jadi ada yang paling penting begini sebenarnya, kalau menghidden nama tempat, nama orang, bukan nama sebenarnya, tidak apa-apa dibuat dalam kurung. Tapi di sini Andrea Giovanni kadang-kadang menyebutkan nama tempat. Jadi sesekali ada nama lembaga, nama pesantren, tapi tanpa ada nama tempat. Kemudian di tengah-tengah buku ini ada juga disebutkan daerah Indrapuri. Kemudian banyak disebutkan Gajah Mada. Jadi ini kalau
kalau secara apa, secara geografi, ya, kalau pembaca yang tidak pernah tahu sama sekali, nggak tahu mana Indrapuri, nggak tahu Gajah Mada, berarti informasi ini terhidden. Seharusnya ya menyebutkan aja langsung, saya pikir. Atau memang daerah tidak ada, tapi konstruksi daerah yang menunjukkan sebagai imajinasi penulisnya itu ada. Saya sebenarnya bukan pecinta novel ya, novelis ya, tapi saya paham sedikit menelusuri tentang karya-karya novel. Banyak sebenarnya karya-karya novel, karya-karya sastra yang harus kita apresiasi. Jadi maksud saya bisa aja, mungkin ini adalah dialog imajinasi dan sangat mungkin adalah pengalaman. Dan saya melihat ini sepertinya pengalaman di dunia pengajian, pengalaman di dunia pesantren. Bisa jadi Andri Giovanni melukiskan fakta sosial yang ada, bagaimana sebuah majelis ataupun pengajian yang sedang berproses. Di dalamnya ada ketertarikan antara seorang dengan orang lainnya. Tiba-tiba di sini ada Mesa, ada Widiawati ya, kalau nggak salah, saya kurang hafal, ada disebutkan Widiawati, sehingga ini sebagai pemungkasnya adalah diakhiri dengan rindu. Jadi nilai akhir ataupun kebaruan daripada novel ini adalah memulai dengan sebuah kenyataan atau fakta, kemudian diakhiri dengan sebuah ekspresi perasaan ya, daripada cerita yang diperankan sini antara apa namanya itu Yusuf ya enggak, saya Yusuf dan Salsabila. Jadi yang disilahkan dengan Yusa. Sebenarnya ini ada ikatan batin. Yang jelas pembaca tidak akan bisa mendeteksi ini kecuali kalau membaca keseluruhan novel. Kemudian ada di satu sisi pengalaman saya bahasanya ini sangat vulgar ya, dan menurut hemat saya gagal menarik inspirasi pembaca untuk apa. Kesannya ada mendialogkan cerita yang dialami oleh penulis, atau penulis merespon kondisi sosial yang ada, adalah cerita terkesan kadang-kadang agak-agak berat sebenarnya. Dan memang ini kalau dari sisi masa dia mengungkapkan tentang fenomena sosial terkini, karena dialog-dialog ini juga menggunakan antara Yusuf dan Salsa juga menggunakan dengan IT terkini, sudah memakai WhatsApp ya, berarti kan WA ini kan terkini. Nah, tetapi Andri Giovanni tidak melukiskan fenomena alam, jadi alam tidak menjadi daya tarik. Ya, alam di mana misalnya Yusuf itu berasal dan Salsabila itu dengan berasal dari negeri mana, itu tidak menjadi atensi daripada Andri. Jadi itu, sekiranya misalnya Andri bisa menurunkan karakteristik dari mana muasalnya Yusuf dan juga Salsa, ini akan lebih kohesivitas sosialnya akan lebih menarik. Artinya ada daya tarik antara aktor, bisa jadi karena ada similaritas persamaan, atau memang perbedaan yang jauh, tapi mereka bertemu dalam satu tujuan. Jadi ini sebenarnya yang nilai-nilai filosofi yang saya berharap bisa. Tapi ada juga ini pertarungan bahasa, yang mencerminkan bahwa di wilayah titik tertentu komunitas itu tidak bisa paham tentang bahasa Aceh. Ini diungkapkan juga. Sebenarnya apa solusi kreatif daripada itu sehingga memunculkan nasionalisme kebangsaan ataupun nasionalisme keacehan atau nasionalisme keindonesiaan? Ini sebenarnya kalau ada pesan-pesan akademik yang mau diturunkan. Saya berpikir bahwa
hadirnya sebuah karya dalam bentuk novel sebenarnya itu mengungkapkan keadaan atau perasaan seseorang ketika merespon keadaan, itu seharusnya bisa menginspirasi ataupun membawa membawa butir-butir pemikiran yang bisa membungkus pembacanya ke dalam nuansa tertentu dan bersikap tertentu. Saya kira itu. Namun saya sangat bangga dan apresiatif. Selamat buat André Giovanni. Sebagai sebuah karya pertama ini saya pikir sangat luar biasa ya. Seusia Anda sudah melakukan ini dan teruslah menulis ya. Dan teruslah menulis. Tapi di sini juga nggak disebutkan siapa editor daripada ini. Teruslah menulis. Saya kira Anda adalah sangat potensial. Saya bangga orang-orang dari Kota Canggih bisa melahirkan karya, bisa menulis. Karena siapa yang menghafal itu hafalnya bisa dibilang. Tetapi siapa yang menulis, tentu apa yang dituliskan itulah yang akan kekal. Jadi ini sebuah karya. Anda ingat ya, tokoh-tokoh besar dahulu, misalnya kalau saya sebenarnya kan Tunku Imam Al-Ghazali ya, Abu Hamid Al-Ghazali. Itu yang wafat tahun 1111. Karyanya hari ini itu dipelajari bukan hanya di kalangan dunia Muslim, tapi juga di Barat, di Eropa dan Amerika. Karena ada tulisnya. Oleh karena itu, nulislah. Saya berharap sebenarnya ada karya-karya novel dari generasi milenial Aceh Tenggara yang melukiskan tentang lembah alas sepakat segenap kita terima. Jadi bagaimana sebenarnya tradisi milenial di lembah alas itu yang perlu diungkapkan. Ini sebenarnya kalau bisa ada lahir novel lain. Tetapi ini adalah sebagai pemicu bagi Anda generasi milenial bahwa André Giovanni ini sudah berbuat. Ini yang sangat penting. Saya kira itu komentar saya. Mungkin ada masukan. Saya kembalikan kepada Elsa tadi. Silakan Elsa. Oke, baiklah teman-teman. Luar biasa sekali ya, kita telah mendengar pemaparan dari Bapak Profesor, di mana tadi juga udah disebutkan bagaimana filosofi dari cover novelnya. Oke, baiklah teman-teman, pada waktunya kita memulai sesi tanya jawab teman. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja saya persilahkan. Mungkin ada yang bertanya, tapi itu unmute kan? Teman-teman yang ingin bertanya, audionya boleh langsung menunjukkan. Atau boleh juga ketik pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom chat. Oke, sorry. Baiklah teman-teman, novel Rindu sendiri, abangda kita, André Giovanni. Sebelum itu kita berkenalan dulu dengan abang kita, André Giovanni. Beliau lahir di Keran pada tanggal 24 September 1999. Nah, latar belakang pendidikan beliau sekolah di SD Negeri 1, maaf teman-teman. Beliau sekolah di SD Negeri Darul Iman, selanjutnya di SMP swasta Darul Iman, dan pendidikan SMA di Mas Darul Iman. Nah, beliau juga sedang
menyelesaikan S1 Ekonomi Syariah. Kita ketahui prestasi beliau. Pada tahun 2014, beliau meraih juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat daya Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tahun 2015, beliau meraih juara 3 debat bahasa Inggris tingkat SMA Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tahun 2016, beliau meraih juara harapan 2 lomba bahasa Inggris tingkat Kabupaten Aceh Tenggara. Pada tahun 2018, beliau meraih juara 1 bicara terbaik debat ekonomi syariah UIN. Pada tahun 2019, beliau meraih juara harapan 3 duta bahasa tingkat Provinsi Aceh. Beliau tim dari. Pada tahun 2020, beliau telah menulis novel Rindu. Wah, bagus sekali ya. Masih muda tapi telah memiliki banyak prestasi dan telah menerbitkan sebuah karya. Semoga juga teman-teman kita semua bisa memiliki karya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, kepada Andre Giovanni, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Elsa. Saya membawa materi pada kesempatan kali ini. Halo, apa suara saya kedengaran? Kedengaran, Bang. Baik, kedengaran. Mendengar. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pertama sekali, puji syukur kita panjatkan pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat memahkotakan salam buat junjungan alam revolusi Islam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Profesor yang sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk hanya sekedar membedah tulisan saya. Terima kasih Bapak Prof. Dan terima kasih pula kepada teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi acara yang luar biasa ini. Saya bersanding dengan sosok yang tidak sebanding dengan saya. Saya merasa gimana ya, saya tidak bisa mengungkapkannya. Yang jelas ini wow sekali. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia. Kemudian kepada para peserta yang telah join kepada meeting Zoom kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut. Saya akan mulai membedah novel yang mana sudah catat di sini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin yang akan kita bedah. Pertama dari filosofis cover. Kenapa covernya ada daun, kemudian daunnya itu disekat, ada daun hijau, ada daun kering. Itu tentu ada premisnya, ada filosofisnya. Adapun cover daun hijau dan daun kering itu melambangkan daun hijau itu masa kini, sedangkan daun kering itu masa lalu. Nah, jadi sebetulnya cover sudah menggambarkan jalur cerita pada novel itu sendiri. Yang mana pada novel itu jalur latar waktunya itu ada maju mundur. Masa kini, kemudian flashback ke masa lalu. Masa kini, kemudian flashback ke masa lalu. Begitu terus hingga sampai kepada ending kita. Nah, bukan hanya pada novel saya, tapi juga kepada novel-novel tulisan-tulisan yang sudah terkenal seperti tulisan novel Terelie, Daun yang Jatuh Tidak Pernah Membenci Angin, itu juga memakai latar waktu maju mundur. Kemudian pada sekat itu ada kata RI, yaitu ri dan sendu. Sebetulnya rindu itu dua kata yang digabung satu. Ri itu ria, yang mana terletak pada daun warna hijau. Kemudian NDU itu sendu sebetulnya, terletak pada daun kering. Jadi tokoh utama pada kejadian ini pada masa kininya itu sedang gembira, di daun hijau sedang gembira.
Sedangkan masa lalu tokoh utama itu sendu, yaitu penuh dengan kisah-kisah pilu. Jadi digabungkan menjadi satu, maka hasilnya adalah kata rindu. Jadi filosofisnya adalah hijau itu ria, yang berarti tokoh utama sedang gembira dengan masa kininya, tetapi juga teringat kembali, sendu kembali, pilu kembali, karena mengingat masa lalunya waktu itu. Oke, itu untuk filosofisnya. Kemudian untuk latar waktu sendiri, kenapa saya memakai latar waktu maju mundur? Tujuannya ada beberapa tujuan. Yang paling utama tujuan saya adalah saya ingin memaparkan kejadian hari ini kepada pembaca, sehingga nanti pembaca dalam hati bertanya-tanya, bagaimana bisa tokoh utama keadaannya langsung begini? Bagaimana bisa tokoh utama tiba-tiba langsung memberikan undangan? Nah, pembaca pasti akan penasaran. Kemudian pembaca akan membaca paragraf selanjutnya. Jadi di setiap bab itu ada dua masa. Bab masa kini, kemudian di bab masa lalu. Ketika pembaca pertama membaca paragraf di masa kini, akan dipenuhi dengan rasa penasaran. Kok bisa tokoh utamanya langsung begini? Kok bisa tiba-tiba tokoh utama langsung kirim undangan? Rasa penasaran itu sengaja saya letakkan supaya pembaca ingin tahunya itu tinggi hingga membaca sampai akhir. Karena kalau pembaca tidak membaca hingga pada akhir, pembaca tidak akan mengerti mengapa tokoh utama akan menjadi sedemikian rupa pada kejadian di masa kini. Kemudian tujuan yang kedua, kenapa saya buat alurnya maju mundur? Tentu saya ingin menghadirkan plot twist. Apa itu plot twist? Plot twist itu adalah ending yang tidak diduga-duga, ending yang tidak terduga sama sekali. Jadi saya ingin memberikan kejutan kepada pembaca, yang ketika pembaca dari awal, itu endingnya itu tidak sesuai harapan para pembaca. Kemudian ada latar tempat. Latar tempat itu sebetulnya ada 3 tempat besar. Yang pertama ada di Kutacani sendiri, yaitu ada di pondok pesantren. Yang kedua ada pada Banda Aceh. Banda Aceh. Kemudian yang ketiga itu ada pada rumah tokoh utama. Nah, ceritanya akan berputar pada 3 tempat itu, maju mundur, masa kini, kemudian flashback ke masa lalu. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada namanya tokoh. Untuk penokohan, saya membuat nama tokoh utama tentu saya samarkan, karena tidak mungkin saya buat nama saya sendiri. Kemudian untuk tokoh-tokoh pemeran pendukung, itu saya ambil dari nama teman-teman saya sendiri yang hingga hari ini masih hidup, hingga hari ini menjadi saksi hidup bahwa cerita itu memang berperan di mereka, meski tidak keseluruhan. Perlu diketahui bahwa novel ini tidak sepenuhnya fiktif, jadi sebagian fiktif, sebagian lagi memang realitanya memang begitu. Nah, saya juga akan membuat membuat novel selanjutnya juga pasti menggunakan nama tokoh-tokoh. Teman saya itu memang memiliki pengaruh penting dalam hidup saya. Jadi saya akan mengabadikan nama-nama mereka selanjutnya. Kemudian kita akan membahas soal isinya secara umum. Dalam sinopsis itu disebutkan bahwa sepasang nama pada undangan itu akan menyebut memulai jalan hidup baru. Namun sayangnya masa depan yang cerah tidak terlihat pada hari ini, tidak saja pada pemerintahan kita. Pemerintah hari ini itu kebanyakan mengelak dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya, mengatakan, oh itu kan utang dari pemerintahan sebelumnya. Jadi mengelak. Nah, sebetulnya
masa depan yang cerah itu tidak akan datang dengan cara menyalah-nyalahkan masa lalu. Cukup kita akui dan kita perbaiki, karena kita diamanahkan hari ini kan untuk memperbaikinya. Tapi banyak kejadian di pemerintahan, saya kira di pemerintahan manapun, mengelak, menyalahkan pemerintahan sebelumnya tanpa mereka memperbaiki yang diamanahkan kepada mereka di hari ini begitu. Nah, kemudian untuk Mohon maaf suara Andre. Suara Andre, mohon diaktifkan Andre. oh ya, saya kasih spoiler sedikit. Novel Rindu ini tidak ada sequelnya. Untuk sementara saya tidak memikirkan sequelnya. Saya akan membuat novel lain yang berjudul Benci, yang mana tokoh utama akan memiliki alasan yang kuat mengapa dia membenci orang-orang yang ada di sekitarnya, membenci orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saya akan sisipkan salah satu dialog untuk novel Benci selanjutnya untuk spoiler kepada teman-teman. Tokoh utama akan mengatakan begini, apakah sesuatu yang kita miliki itu adalah milik kita? Saya rasa tidak. Kita terlahir saja pada keadaan yang tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa sama sekali. Yang ada hanyalah Tuhan menitipkan miliknya kepada kita untuk kita jaga. Lalu, jika pada awalnya kita tidak pernah memiliki, lantas mengapa kita takut kehilangan? Nah, singkatnya begini. Saya ingin menghadirkan di novel Benci itu tentang kepemilikan. Yang sebetulnya kita tidak pernah memiliki. Karena sejatinya, mohon maaf, di novel itu akan saya kasih sedikit kutipan quote, kata-kata, yang sebenarnya kita tidak pernah kehilangan. Karena sejatinya kita tidak pernah memiliki. Nah, tentu pembaca akan bertanya-tanya, mengapa tokoh utama menyadari hal itu. Jadi saya sebagai penulisnya akan menyisipkan sesuatu yang memang membuat tokoh utama sangat membenci orang-orang yang ada di sekitarnya, membenci takdir yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Nah, tentu tidak hanya soal benci saja. Benci ini bukan dalam artian kata soal cinta. Saya tidak akan lagi membuat soal roman sepenuhnya dalam novel saya, tapi juga di novel Benci ini akan saya bubuhkan bumbu-bumbu politik, bumbu-bumbu pertemanan, yang mana itu akan menguatkan tokoh utama untuk memang betul-betul menanamkan benci dalam hatinya. Nah, begitu. Kemudian kita lanjut pada pembahasan novel Rindu tadi. Kemudian kita lanjut pada sesi poin yang terakhir, yaitu ada ending di sini. Saya catat ada ending. Bagaimana ending di novel Rindu Al-Qalamu? Endingnya itu, jika teman-teman yang sudah baca, ada teman-teman yang sudah baca, di sini ada saya lihat Putra Aurel, beliau juga sudah membaca. Dan yang saya lihat teman-teman yang sudah membaca juga memberikan masukan ulasan yang kok
endingnya seperti itu sih? Kok endingnya seperti itu sih? Teman-teman pada protes sama saya, kenapa saya menyajikan ending yang tidak sesuai dengan hati mereka. Saya katakan, ya begitulah novel, begitulah kehidupan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Karena sebetulnya pemilik skenario itu hanyalah milik Tuhan semata. Kita hanya bisa menjalaninya, ingin atau tidak. Kemudian, sebagaimana yang dikritik oleh Bapak Profesor soal al-qalamu. Kenapa al-qalamu? Sebetulnya al-qalamu itu adalah nama pena. Nama pena itu seperti yang dipakai oleh Terillier. Terillier itu nama pena. Penulis aslinya itu bernama Darwis. Jadi beliau memakai nama pena Terillier. Nah, tentu saya punya alasan mengapa saya memakai nama pena al-qalamu sebagai nama kepenulisan saya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yaitu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, di situ dia. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi di wahyu yang pertama Allah mengatakan Allah akan mengajari manusia. Allamal insan malam ya'lam. Allah akan mengajari manusia tentang apa yang mereka belum ketahui. Melalui apa? Bil qalam di situ. Bil qalam, dengan penanya Tuhan. Nah, kenapa saya memakai al-qalam? Karena saya ingin tulisan saya menjadi perantara Tuhan dalam mengajari manusia. Itu filosofisnya kenapa saya pakai al-qalam. Karena yang saya harapkan, sebagaimana yang kita ketahui juga, bahwa nama itu adalah doa, bahwa nama itu adalah sebuah harapan, meskipun pada tulisan-tulisan saya belum terlalu bermanfaat bagi para pembaca, tulisan-tulisan saya belum terlalu mengena di hati pembaca, tapi saya terus berusaha untuk menjadi perantara Tuhan dalam mengajari manusia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya akan terus menulis pesan-pesan kehidupan, kesan-kesan kehidupan yang memang relate dengan kehidupan kita hari-hari ini. Saya juga akan nanti membahas politik, ekonomi, sosial, juga tentang sisi lini kehidupan lainnya, yang mana itu bisa berguna kepada para pembaca, mengajarkan kepada para pembaca untuk tidak melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh tokoh utama yang saya tulis dalam novel saya. Tujuannya memang novel itu fiksi, memang novel itu fiktif, tapi ada pesan-pesan yang nyata yang bisa kita ambil dari kisah-kisah fiktif itu. Ada pesan moral yang nyata yang bisa kita terapkan dalam kehidupan realita kita dari kisah-kisah fiksi itu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya ulangi kepada Bapak Profesor yang telah membedah buku saya, yang telah meluangkan waktu beliau yang sangat berharga hanya untuk membedah novel pertama saya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Profesor, kemudian kepada teman-teman panitia, kemudian kepada moderator dan teman-teman peserta Zoom meeting hari ini. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya mohon maaf atas segala khilaf kata, khilaf lisan, khilaf ucapan, karena saya juga manusia biasa, bukan malaikat yang hidup tanpa dosa. Kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Abang Andre Giovanni. Wah, tadi sudah terjawab ya, apa sih sebenarnya filosofi dari daun hijau?
Nah, filosofinya tadi adalah daun hijau itu bermakna masa kini dan daun kering itu bermakna masa lalu. Nah, novel ini berisikan di mana kita yang pada berada dalam masa kini flashback ke masa lalu. Nah, tadi juga sudah disebutkan bahwa mengapa memakai nama Al-Kalamu, itu filosofinya adalah bahwa Al-Kalamu ini diharapkan sebagai perantara Tuhan untuk memberikan pengajaran. Oke, baik teman-teman, di sini sudah ada 2 pertanyaan dari teman-teman kita, yang mana yang pertama itu ditujukan kepada penulis sendiri, yang kedua ditujukan kepada profesor. Yang pertama, pertanyaan adalah bagaimana perjalanan awal untuk memutuskan memulai menulis novel rindu ini? Apakah ada sebab dan akibatnya muncul sebuah kata rindu? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah, apa kira-kira kiat ataupun motivasi untuk kami supaya bisa menjadi penulis seperti profesor? Oke, baik, kepada Andre mungkin silakan dijawab. Baik, terima kasih kepada itu teman saya itu Putra Aurel, Pegawai Aurel. Saya akan menjawab pertanyaan saudara tentang apakah ada sebab akibat bagaimana awal mula menulis novel. Motivasi saya begini sebetulnya. Saya termotivasi dengan kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk kota Konstantinopel di usia 21 tahun. Di usia 21 tahun. Nah, waktu itu ketika mendengar kisah itu saya berpikiran, wah, Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan, bisa memenangkan peperangan, memimpin peperangan di usia 21 tahun dan menang gitu. Jadi saya bertanya kepada diri saya sendiri, di zaman sekarang, apa yang bisa saya taklukkan di usia saya 21 nanti? Waktu itu saya belum berusia 21, masih usia 19-20. Saya berpikir, di usia 21 saya bisa menaklukkan apa ya? Kalau perang, kayaknya nggak lagi perang. Kalaupun perang, pasti kalah kan gitu. Perang, kalau saya perang, kayaknya saya mati duluan. Jadi saya kira, kalau menaklukkan sesuatu, kayaknya enggak. Lalu saya berpikir, untuk menulis novel itu ketika saya memenangkan sebuah lomba duta bahasa tingkat provinsi Aceh se-23 kabupaten kota. Dari situ saya berpikir kayaknya saya punya kemampuan nih untuk menulis. Akhirnya saya menulis novel rindu itu di usia 21. Novel itu selesai sebelum usia saya genap 21 tahun. 10 hari sebelum usia saya genap 21 tahun, saya menyelesaikan novel rindu itu. Dan ketika umur saya 21 tahun 1 bulan, novel itu dicetak menjadi buku. Selisih 1 bulan, novel itu jadi dari ulang tahun saya, jadi ke sebuah buku. Ternyata saya menyadari bahwa pada usia 21 tahun, saya mungkin tidak bisa menaklukkan kota Konstantinopel atau kota-kota lainnya seperti yang dikatakan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Saya tidak bisa menaklukkan apa-apa. Tapi setelah menulis ini saya sadar bahwa saya mungkin tidak menaklukkan kota, perang, dan lain sebagainya. Tapi saya menyadari bahwa di usia 21 tahun, saya bisa menaklukkan diri saya sendiri. Karena sebelumnya saya tidak menyadari saya akan bisa membuat novel. Hingga di usia 21 tahun, saya menyadari ternyata pikiran itu keliru. Dan saya buktikan di usia 21 tahun, saya tidak menaklukkan kota, tapi saya menaklukkan diri saya sendiri. Begitu, moderator. Oke, baik, kepada saudara sudah terjawab ya pertanyaan dari teman kita Putra Aurel. Nah, pertanyaan kedua dari Mirza Askari. Nah, pertanyaannya adalah, apa kira-kira kiat ataupun motivasi untuk kami supaya bisa menjadi penulis seperti profesor? Kepada profesor, mohon dijawab pertanyaannya. Ya, terima kasih.
Ya, saya pikir tadi sebuah deskripsi yang sangat inspiratif dari Andri Giovanni ya. Ini ada apa tadi ya? Ingin menulis ya. Sekira kalau menulis itu nggak perlu dipikir-pikir. Ya, ambil pena langsung tuliskan apa yang Anda pikir. Itu. Mulai aja, dimulai aja apa. Nanti akan tentu akan ada perbedaan-perbedaan. Kapan Anda itu harus menulis sebuah artikel, kapan Anda itu harus menulis sebuah karya ilmiah, kapan Anda itu harus menuliskan sebuah status, baik di Instagram, Facebook, atau di mana-mana. Kapan Anda itu harus mulai menulis ungkapan hati, rasa, dan pikiran Anda. Kapan sebenarnya Anda itu mulai menulis untuk sebuah karya sastra. Nah, hari ini kita sebenarnya adalah berbicara tentang karya sastra. Itu salah satunya adalah novel. Novel yang telah diinisiasi oleh Andri Giovanni, yaitu yang kita tahu sama-sama bahwa ada dua model novel itu. Yang pertama itu novel bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik ini supaya bisa dibedakan, nanti terserah bagaimana Anda menilai apa isi daripada Rindu ini. Tapi ini sebagai sebuah karya pemula, saya sangat salut ya. Apalagi tadi oleh spirit Muhammad Al-Fatih yang diambil oleh Andri Giovanni. Artinya apa? Ada historisitas yang telah menguasai jalan pikiran Andri Giovanni sehingga dia teraih sebagai penulis pemula. Dan saya pikir ini sangat-sangat luar biasa. Nah, novel intrinsik itu adalah novel yang menceritakan tentang ada alur-alur cerita yang sifatnya tematik dan penokohan. Ada tokoh yang diungkapkan di dalam cerita itu. Atau ada alur-alur cerita yang sifatnya tematik, itu namanya intrinsik. Sementara satu lagi adalah ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah biografi pengarang. Jadi mengungkapkan pengalaman seseorang, pengalaman itu. Jadi sangat beda kalau kita mau memilah antara karya sastra yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik ya. Apa yang diangkat dari sebuah novel itu harus diingat ya, harus dicatat. Yang pertama adalah nilai-nilai budaya. Jadi nilai-nilai budaya, kemudian ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai pendidikan, dan ada pesan-pesan moral di dalam cerita itu. Sama ada itu dalam karya yang bersifat intrinsik dan sama ada dalam bersifat ekstrinsik. Jadi ada nilai-nilai itu. Kalau halaman ya sebenarnya ini sudah melebihi kalau aturan-aturan sebuah novel. Ini kan sudah 400 halaman. Minimal itu 100 halaman atau 35.000 kata. Itu sudah bisa disebutkan sebagai karya novel. Biasanya novel itu adalah bersifat personifikasi ataupun perumpamaan ataupun hiperbola di dalam alur ceritanya. Saya kira Anda kan paham semuanya. Oleh karena itu, dalam sebuah novel saya pikir karya sastra harus ada yang pertama itu secara ilmu sastra adalah harus ada abstraksi ataupun orientasi, kemudian ada evaluasi dan ada resolusi. Tadi yang menurut istilahnya Andri Giovanni sengaja meng-cut supaya pembaca itu kaget. Itu sebenarnya di akhir itu harus ada nilai-nilai resolusi ataupun apa yang diberikan daripada alur cerita itu ada pesan-pesan moral ataupun pesan-pesan edukasi pendidikan. Ini sebenarnya kalau belajar tentang sastra. Nah, karya novel itu banyak model-modelnya. Ada alur ceritanya yang bersifat horor. Pembaca itu tersedot dengan rekonstruksi sosial yang horor, yang menyeramkan, yang mengagetkan gitu. Ada dong seperti itu, misalnya novel perang-perangan, atau juga ada yang bersifat romantis, ya adanya perhelatan ataupun perebutan kohesi kohesi dua pikiran, dua hati yang saling Kemudian juga ada novel yang bersifat komedi. Ya, ada lucu-lucunya di situ, ada
penulis bisa mengantarkan pembaca itu kepada suasana yang sangat lucu, komedian lah. Jadi itu model-model yang bisa diharapkan. Kemudian ada novel-novel yang bersifat inspiratif. Nah, kehadiran Rindu ini saya pikir dia adalah gabungan antara intrinsik dan ekstrinsik. Karena tadi Andri Giovanni mengucapkan sendiri bahwa tidak mungkinlah saya sebutkan tokoh saya sendiri. Bisa jadi ini adalah pengalaman daripada penulisnya itu sendiri. Berarti ini bersifat ekstrinsik gitu kan. Ataupun intrinsik, ada gabungan. Yang jelas saya pikir ada pesan-pesan yang bersifat inspiratif di sini. Saya tidak menemukan ada suasana alamiah kalimat yang menggiring pikiran kita, suasana yang seram, suasana yang ngeri gitu kan. Misalnya Yusuf ketika dari Kutacani ke Banda Aceh melalui 3 benanga terjadi kecelakaan di jalan gitu. Mungkin itu kan suasana yang menyeramkan, itu tidak ditemukan di sini misalnya. Tapi di sini adalah yang kebanyakan isi dari ini adalah kondisi-kondisi yang sangat romantis dan kondisi-kondisi yang sangat inspiratif. Jadi ada 4 hal itu sebenarnya. Substansi dari sebuah novel, dia bersifat horor, ya, bersifat romantis, bersifat tadi saya katakan komedi atau ada lucu-lucunya, dan sifat inspiratif. Ya, yang mana aja bisa kita pilih. Nah, kembali kepada Astuti Sri Devi tadi dan kawan-kawan ya. Betul, ini Miswatul Khaira juga menanyakan ya, kenapa ada pencampur adukan? Saya pikir karena tidak memilah itu tadi. Kalau misalnya Andri Giovanni memilih ini adalah novel bersifat ekstrinsik, itu adalah biografi pengarangnya, ya welcome, no problem. Tetapi ini kan diapakan dengan sesuatu cerita yang bersifat fiksi gitu, fiksi. Bisa jadi karena kreasi nalar ini, Miswatul Khaira juga apa yang diberikan oleh penulis sehingga menggabungkan cerita dengan khayalannya. Terima kasih. Jadi itu penyebabnya. Jadi misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Nah, itu kan Hamka melihat fakta sosial yang ada yang dirumuskan, tapi dalam berbentuk fiksi. Jadi terserahlah bagaimana. Yang penting ada 4 alur cerita itu. Cuman saya menemukan di sini beberapa isi-isinya adalah bersifat romantis dan bersifat inspiratif. Ada pesan-pesan moral yang diambil oleh para media. Problemnya adalah makanya perlu ada kejujuran ilmiah juga. Apakah ini Andri mengungkapkan pengalamannya atau Andri menghidden pengalamannya dengan membuat tokoh lain gitu. Jadi bisa aja dengan membuat tokoh lain. Jadi dalam suasana itu kan bisa ada sistem hidden. Saya pikir Elsa, itu komentar saya dan pesan saya yang lain kepada milenial. Begini, ya dimulai aja lah menulis itu. Saya akan melakukan diri saya untuk konsultasi bagi Anda siapa saja kalau memang mau terjun kepada dunia tulis menulis gitu kan. Ya terserah. Ini ada yang S1, selesai S1, habis skripsi nggak pernah nulis lagi kan. Kemudian ada yang S2 gitu juga, selesai S2 nggak pernah nulis lagi. Itu Muhadi ini di sini ada kan yang alumni MAN kita, yang sudah magister, itu berusaha dalam beberapa kurun waktu terakhir, 6 bulan terakhir saya lihat, itu merekonstruksi culture, ya, Alas culture, ya, budaya orang Alas yang dikemas dalam bersifat reportase tulisan itu sebagai dia penulisnya. Dan itu ada beberapa ya entitas sosial budaya orang Alas yang dikemas, yang disajikan untuk publik, yang diturunkan di Serambi. Saya kira ini juga lebih bagus, dan itu kalau nanti dihimpun beberapa karya itu, saya pikir ini sudah boleh dihimpun tuh ya Muhadi, diciptakan dalam sebuah buku, sosiokulturalnya masyarakat Alas, ini sesuatu sekali. Jadi kalau tidak Anda ya siapa lagi sebenarnya ya? Sebenarnya. Jadi itu Anda harus mencari titik. Dan Anda, Andri Giovanni, tidak boleh terhenti dengan karya ini. Saya pikir Anda harus mulai dengan karya-karya lain juga. Ya, apakah kalau memang Anda bisa karya sastra, ya ungkapkan kembali karya-karya sastra. Anda kemas kembali dalam bahasa milenial tentang cerita Burudihe misalnya. Ini
Ini kan nggak ada orang yang mengemas, padahal di sana syarat pesan-pesan moral yang inspiratif. Apakah itu benar ada tokoh sihir ataupun tokoh Buddha, itu persoalan lain misalnya. Ada kritik, tapi ini pengemasan konstruksi sosial budaya masyarakat Alas. Atau bagaimana Anda melihat fenomena alam di Aceh Tenggara tentang banjir bandang diangkat dalam sebuah novel sehingga lahir kebijakan untuk memelihara warga kita cinta kepada lingkungan, pemerintah juga memperhatikan dunia lingkungan sehingga lingkungan itu digunakan untuk kepentingan kemaslahatan warganya. Jadi banyak yang bisa diambil sisi. Saya nggak tahu ada budaya kohesivitas sosial milenial di Aceh Tenggara itu. Kalau dulu ada namanya pasar senggol itu. Nggak tahu saya Muhadi belum menuliskan tentang hari Sabtu itu pasar senggol itu. Sebenarnya tidak ada itu pasar senggol karena ramaian orang di pasar banyak muda-mudi ya bersenggolan karena padatnya. Maka lahirlah cerita tentang pasar senggol. Sebenarnya banyak konstruksi budaya di sana. Bagaimana pasar senggol di era pandemi misalnya. Ini banyak tip-tip yang bisa. Artinya begini, masalah-masalah itu saya pikir ada di sekitar Anda, ya. Ada di sekitar Anda, generasi Anda. Oleh karena itu, silakanlah memulai menulis. Kalau untuk Aceh Tenggara, kalau sebagai akademisi saya melihat itu prototipe Lembah Alas itu banyak yang bisa dikemas. Ya. Dari segi budaya aja di Aceh Tenggara itu lengkap loh orang. Ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Islam. Bagaimana secara doktriner keagamaan misalnya? Bagaimana secara budaya? Nah, ternyata rentetan suku Alas dengan suku Karo atau Batak itu kan punya similaritas. Ada ketertaikan, ada sistem ketertutukan warga dalam leader misalnya. Banyak yang bisa diangkat. Oleh karena itu saya pikir cinta ini. Nah, demikian juga dengan kejahatan sosial di Aceh Tenggara misalnya. Itu bisa Anda tuliskan, Anda ungkap. Bagaimana mudahnya di sana orang terpesona dengan sabu-sabu, kenakalan remaja, pencurian karena kelaparan, atau pencurian untuk memperkaya diri, atau apa sebenarnya yang terjadi fenomena sosial itu diangkat dalam novel intrinsik ya, yang tematik atau penokohan itu tokoh itu kan apa Anda angkatlah fenomena bujang alas, belaga alas atau apa dalam konteks peduli kepada dunia ilmu, peduli kepada negaranya, peduli kepada lingkungannya banyak, saya pikir banyak. Ya, silakan aja lah untuk dikemas. Dan ingat, ya, jangan pernah ragu-ragu tentang apa yang Anda tulis. Kalau persoalan salah, silakan aja. Tetapi seorang yang telah menuliskan karya pikirnya dalam bentuk karya, apabila ada masukan dan dia merubahnya, maka kesempurnaan itu akan menjadi miliknya. Itu sebenarnya yang terjadi dalam proses. Dalam proses transformasi ilmu itu tidak ada istilah yang namanya kesempurnaan. Kesempurnaan itu adalah perubahan yang berada dalam perubahan-perubahan. Itu yang saya pahami. Saya aja itu skripsi saya dulu waktu tahun 1987 saya tulis skripsi itu sangat luar biasa loh, dibimbing oleh dokter itu, dokter mantan. Nggak boleh macam-macam itu skripsi saya waktu itu. Tapi hari ini ketika saya baca skripsi itu dengan kapasitas saya ini, waduh ini Samsul kamu nulis apa sebenarnya gitu. Tapi waktu itu tidak boleh ada yang bantah. Dan yang mereka yang menghadiri sidang skripsi saya banyak, bukan hanya dari Usuluddin sebagai tempat fakultas saya, semua fakultas, bahkan ada dari Universitas Syahwala. Mereka-mereka yang hadir waktu itu ketika sidang skripsi saya, hari ini ada menjadi pejabat pemerintah, ada tokoh-tokoh masyarakat. Jadi ada dinamika. Nah kalau lihat sekarang, waduh, ini skripsi apa sih yang ditulis ini? Gitu. Jangankan skripsi, maaf, disertasi saya yang saya tulis tahun 1998 yang sudah saya pertahankan pada tahun 2006. Ketika saya lihat hari ini banyak sekali kekurangan-kekurangannya. Jadi kenapa Anda harus menjadi sempurna? Nggak perlu ada kesempurnaan di dalam memulai karya. Jadi jangan pernah Anda memimpikan Anda harus tampil di dunia eksistensi
karena kesempurnaan. Anda tidak akan pernah menjadi manusia sempurna. Tetapi kekurangan-kekurangan itulah yang menjadikan kesempurnaan karakter dan jiwa Anda. Jadi itu kepada milenial semuanya di sini, silakanlah memulai menulis apapun itu. Jangan takut. Kan lebih bagus kita menulis ini keedu ketimbang kita menulis yang sifatnya hawa, yang sifatnya provokatif, yang sifatnya penyebar fitnah. Nah, itu ramai orang yang menulis itu. Coba di grup-grup share. Ada yang sifat-sifatnya murahan tuh ramai orang yang merespon. Tapi kalau ada yang sifatnya akademik, kenapa? Untuk mengetahui bagaimana posisi karya ini, Anda harus punya kapasitas ilmu. Anda harus melihat sebagai karya sastra apa ini kelemahannya, apa keutamaannya. Anda harus belajar karya sastra dulu. Atau bukan hanya saya pikir dengan sebuah selera, oh, ini enak, ini bagaimana apa. Saya kira itu. Jadi silakan ya generasi milenial, saya bangga dengan Anda. Anda hari ini cobalah menulis, coba lebih banyak lagi. Coba Muhadi coba inisiasi lah sebagai yang senior di dalam ruangan ini dari alumni MAN, inisiasi adik-adik kelas itu untuk menulis. Bila perlu masing-masing Anda yang sebentar, ini hadir hari ini 31 orang ya. 31 orang ya. 30 orang selain saya misalnya gitu kan. Coba tuliskan aja 1000 kata. Bagaimana Anda menilai Aceh Tenggara? Bagaimana Anda menilai prospek Aceh Tenggara dari segi sosial, dari segi budaya, dari segi ekonomi, dari segi apapun dari Aceh Tenggara itu. Masing-masing Anda tulis 1000 kata. Jadi nanti akan ada 30.000 kata. Ya kan? Kalau sudah ada 30.000 kata, itu akan bisa meraup sampai 400 halaman ada buku baru. Jadi saya berharap Muhadi dan kawan-kawan Sedul yang juga menginisiasi ini, coba semangati teman-teman, tuliskan apapun, wajibkan semua yang hadir di sini untuk menulis. Saya yakin akan menjadi sebuah karya. Nah, cuman buat temanya apa? Anda menilai tentang prospek Aceh Tenggara, Anda itu ingin Aceh Tenggara itu mau jadi apa gitu. Orang Alas itu mau jadi apa, warga sepakat segenap itu mau jadi apa, bagaimana alamnya, bagaimana dunianya, bagaimana budayanya. Apakah Anda mau menjadi orang kelas bawah terus? Mau nggak sesekali Anda menjadi orang penentu di Aceh ini, di Indonesia ini? Harus ada pikiran seperti itu. Kalau secara politisi ya mudah, karena memang ada jatah-jatah, ada dapil-dapil. Otomatis orang Aceh Tenggara akan aja menjadi politisi. Tapi untuk menjadi penulis, untuk menjadi akademisi, untuk menjadi orang-orang yang brilian, itu tidak ada jatah-jatah. Hanya kesungguhan dan kepribadian adalah bisa mengantarkan ke sana. Oleh karena itu saya pikir mari bersemangat ya, kumpulkan spirit itu. Saya sangat optimis itu. Ya Muhadi ya coba ini yang peserta masuk ini dibuat listnya, buat karyanya, nanti kita terbitkan lah. Apalagi ini bandar publishing ini dari tempat saya bicara ini hanya 40 meter dari sini. Jadi kan bersebelahan dengan rumah saya tinggal di bandar publishing. Saya tahu siapa Mulya Sudin itu, dia sangat berinisiatif untuk memberikan karya-karya milenial, terutama tentang sejarah. Jadi itu. Jadi saya pikir ini semangat saya. Terima kasih Andre Giovanni. Teruskan semangat menulisnya. Elsa Handayani, Muhadi Hadi, saya dulu semuanya. Terima kasih ya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya teman-teman, sudah terjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Seperti kata Profesor tadi, kita mulai aja dulu menulis apa gitu kan. Mulai dari 1000 kata, kita bisa juga menulis tentang Aceh Tenggara, bagaimana budayanya, bagaimana sosialnya, bagaimana ekonominya. Yang penting kita mulai aja dulu. Dan tadi juga udah dibilang sama Profesor, kita juga bisa konsultasi dengan Profesor ya. Oke teman-teman, ada beberapa pertanyaan juga dari Dodi Pranata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya, saya mau bertanya kepada penulis, apakah ada novel yang lain akan diterbitkan? Wah, bagaimana, Abang Andre? Ya, terima kasih pertanyaannya. Selama saya masih hidup, saya akan terus menulis
selama saya masih diberikan kesehatan, saya akan terus menulis. Karya-karya selanjutnya akan menyusul. Tahun ini insya Allah akan terbit novel benci, yang mana selesai dulu skripsi saya ya. Selesai skripsi, fokus skripsi, baru saya akan buat naskah novel benci. Itu untuk novel tahun ini. Tahun depan juga insya Allah akan nyusul novel-novel berikutnya. Begitu moderator. Oke, baik. Sudah terjawab ya, Saudara Dodi. Nanti akan ada novel benci. Semoga juga dimudahkan ya, Bang Andre, skripsinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Sunandra. Assalamualaikum untuk kedua pemateri. Saya Sunandra ingin bertanya, berapa lama biasanya menulis sebuah buku atau skripsi? Dan mohon motivasinya bagi kami yang mahasiswa akhir. Oke, kepada Profesor, dan dilanjutkan dengan Abang Andre, mohon dijawab pertanyaannya. Ya, saya pikir kalau berapa lama menulis sebuah skripsi atau buku itu kan tergantung dengan teknik penulisannya. Kalau secara kelembagaan, sebelum Anda diberikan surat keputusan melanjutkan tulisan skripsi, itu kan ada pengajuan proposal. Saya kira mahasiswa sebenarnya yang perlu serius itu pada proposal. Jadi kalau saya dulu waktu S1, proposal itu adalah sudah 70% skripsinya itu. Artinya apa? Begitu proposal disahkan, berarti tinggal hanya beberapa lagi selesai, jadi bisa cepat ya. Saya waktu itu menulis skripsi hanya butuh waktu 3 minggu ya, setelah proposal itu disetujui. Karena memang pengajuan proposalnya kita sudah lengkap. Jadi pengalaman saya dalam membimbing skripsi, kebanyakan mahasiswa itu bingung mencari masalah ataupun mencari judul. Banyak yang dia konsultasi apa judul. Setelah dikasih judul nggak tahu masalah apa masalah. Jadi ini sebenarnya ada tes gitu dalam itu. Itu kalau karya-karya akademik seperti skripsi. Tentang artikel-artikel tadi, saya pikir Muhadi ini Muhadi itu coba dibuat kembali Zoom untuk teknik menulis cepat gitu kan. Itu paling tidak kan ada Andre juga mengikuti. Saya kira ada barometer. Yang pertama 5W1H itu kan. Jadi 5W1H. What's apa? Who? Siapa? Jadi dalam apa yang Anda tulis itu harus jelas itu. Where? Di mana? When? Kapan? Kemudian how? Bagaimana endingnya? Jadi menjawab 5W1H. Jadi Anda sebelum menulis buat pertanyaan. Tadi saya katakan misalnya konstruksi budaya turun ke sawah misalnya. Apa itu budaya turun ke sawah? Siapa itu yang berperan di sana? Di mana? Ya di sawah kan, itu tidak di kota kan. When? Kapan? Pada musim tanam misalnya. Lantas bagaimana endingnya? Itu diceritakan gitu. Ya saya kira tidak apa. Kalau nulis itu tidak susah deh. Yang jelas nulis itu sangat sederhana, simple, dan berpahala gitu. Apalagi tulisan-tulisan Anda ini menginspirasi orang lain untuk berbuat kebajikan. Saya kira begitu, Elsa. Baik, terima kasih Prof. Sudah terjawab ya, Sunandra. Semoga untuk kita semua mahasiswa akhir mempunyai semangat dan motivasi menyelesaikan skripsi dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari Oke, maaf teman-teman. Selanjutnya akan dijawab oleh Abang kita Andri. Baik, soal pertanyaan Sunandra, bagaimana berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menulis sebuah buku novel? Saya menulisnya itu waktu pandemi, ketika pertama kali pandemi heboh, kemudian kita semua dari kampus dipulangkan kurang lebih sekitar berapa bulan itu kemarin? Ada sekitar 3-4 bulan. Nah, di waktu itulah saya mulai menulis novel karena saya nggak tahu apa yang mau dikerjakan.
Jadi saya kira waktu luang banyak di situ. Jadi saya menuliskan novel itu dan selesai kurang dari 6 bulan. Demikian moderator. Oke, baiklah teman-teman. Saya rasa semua pertanyaan dari teman-teman ada yang hampir sama dan sudah terjawab semuanya ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, karena waktu kita pun sudah berakhir, karena sudah pukul 11 lewat juga. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada teman-teman semua, kepada pemateri, kepada panitia sudah meluangkan waktunya pada acara webinar kali ini. Saya moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah kepada teman-teman semua, untuk sertifikatnya paling lambat akan kami bagikan pada hari Senin. Nanti akan kami bagikan di grup ataupun kepada email teman masing-masing. Terima kasih. Sesi ada agak. Oke. Sesi foto bersama. Kenapa bahagia? Sesi foto bersama ya nggak ada. Ada. Coba nih di screenshot dulu kalau nggak. Udah kan. Mungkin teman-teman yang lain.